saya Anissa Fathia Sabrina dengan NIM 241048201303. Saya merupakan mahasiswa RPL Genap Prodi Farmasi di Universitas Muhammad Natsir. Pada tugas kearsian dan pemikiran Muhammad Natsir ini, saya akan membuat video singkat tentang sejarah hidup dan pemikiran beliau dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan sejarah singkat tentang Bapak Muhammad Natsir. Bapak Muhammad Natsir adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah perjuangan politik di Indonesia. Ia lahir pada tanggal 17 Juli tahun 1900 di Solok, Sumatera Barat, dan wafat pada tanggal 6 Februari tahun 1993. Ia dikenal sebagai pejuang yang jujur, sederhana, dan santun. Kemudian melanjutkan sekolah Mulo di Padang dan AMS di Bandung, sambil mendalami ilmu Islam seperti tafsir, hukum, dan dialektika. Setelah menyelesaikan pendidikan di AMS Bandung, Natsir mendedikasikan hidup dan pendidikan dan menulis di berbagai majalah, termasuk Pembela Islam dan Panci Islam. Natsir sejak awal dikenal sebagai pejuang yang jujur, sederhana, dan santun. Beliau menunjukkan ketertarikan pada pendidikan dan agama, memilih untuk fokus pada ilmu Islam daripada melanjutkan ke pendidikan formal di Belanda. Ia aktif di organisasi-organisasi Islam dan banyak dikenal sebagai sosok yang ramah dan cerdas. Bapak Muhammad Natsir juga terlibat dalam pergerakan untuk kemerdekaan Indonesia dan berkontribusi dalam pembentukan Majelis A'la Indonesia yang kemudian menjadi Masumi. Setelah proklamasi kemerdekaan, Bapak Muhammad Natsir menjadi Menteri Penerangan Indonesia dan dikenal sebagai kesederhanaannya dalam berbusana dan sikapnya yang bersahaja. Di Parlemen Republik Indonesia Serikat, Natsir mengepakkan karir politiknya sebagai ketua fraksi Masyumi dan pada tanggal 3 April tahun 1950 mengajukan mosi integral Natsir yang berhasil mengubah Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang dikenal dengan NKRI. Ia dilantik sebagai Perdana Menteri kelima Republik Indonesia pada September tahun 1950, namun kabinetnya hanya bertahan sekitar 5-8 bulan, hingga April tahun 1951 karena adanya konflik dengan politisi lainnya. Natsir dikenal sebagai seorang yang sangat mengutamakan prinsip-prinsip Islam dalam pandangannya terhadap politik dan pemerintahan. Ia mengkritik gagasan Nasakom yang diusulkan oleh Soekarno, menegaskan bahwa komunisme bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Ketika gaya pemerintahan Soekarno semakin otoriter, Natsir memilih untuk menjauh dan menyingkir ke Sumatera. Selama masa tersebut, ia tetap aktif dalam gerakan politik dan terus mendukung perjuangan untuk hak asasi manusia dan kehidupan demokratis. Natsir juga mengajukan kritik terhadap sistem pemerintahan yang tidak adil dan menunjukkan komitmen kuat terhadap keislaman, tetapi tetap berpikir rasional dalam politik. Salah satu pengaruh besar Natsir adalah ajaran tentang pentingnya pendidikan, kesederhanaan, dan akhlak mulia yang dijadikan contoh oleh banyak orang. Banyak tokoh dan pemimpin yang mengaku terinspirasi oleh Natsir, termasuk politisi di Malaysia. Lalu, pada era demokrasi terpimpin, terlibat PRRI dan ditangkap tanpa proses pengadilan. Dibebaskan pada masa Orde Baru, yaitu pada tahun 1966. Setelah itu aktif dalam organisasi dakwah seperti DDII dan Majelis Taksisi Rabitiah Alami Islami. Merupakan seorang aktivis muda seperti Ketua Jong Islamin Tenbon atau JIB Bandung pada tahun 1928 sampai 1932. Di akhir hidupnya, Bapak Muhammad Natsir tetap dihormati dan dikenal sebagai pemimpin yang berpengaruh yang berkontribusi dalam dakwah dan pemikiran Islam di Indonesia dan luar negeri. Ia mendapatkan berbagai penghargaan atas jasanya dan banyak orang yang terus mengagumi keteladanannya dalam hal kejujuran dan dedikasi. Warisan dan penghormatan produktif dalam penulisan, ia menulis sekitar 45 buku dan ratusan artikel.
memandang Islam sebagai bagian esensial budaya Indonesia. Bapak Muhammad Natsir juga menerima berbagai penghargaan internasional yang diantaranya King Faisal Prize pada tahun 1980, Doktor Kehormatan dari Libanon dan Malaysia yang diangkat sebagai pahlawan nasional pada 10 November tahun 2008. Nilai keluarga dan keteladanan, Ibu Aisyah selaku anak menyampaikan bahwa ayahnya menanamkan nilai-nilai rendah hati, disiplin, dan cinta ilmu kepada anak-anaknya. George McTurhan Kahin, seorang guru besar dari Cornell, tercengang melihat kesederhanaan Natsir meski menjabat sebagai Menteri Penerangan Republik Indonesia. Muhammad Natsir juga dikenal sebagai pengemban ide dan pemersatu bangsa serta memiliki banyak kontribusi dalam perkembangan pendidikan dan kesehatan di Indonesia. Beliau beranggapan bahwa integrasi antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai Islam sangatlah penting dalam pembangunan masyarakat. Di samping itu, beliau menghidupkan berbagai lembaga-lembaga pendidikan dan rumah sakit untuk mendukung masyarakat. Konsep dasar strategi dakwah Muhammad Natsir berlandaskan pada tauhid, yang menjadi fondasi kehidupan seorang muslim yang diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak yang baik. Kemudian, Bapak Muhammad Natsir menekankan pentingnya pendidikan dan kesehatan sebagai komponen utama dalam mendorong kemajuan masyarakat. Beliau juga mengedepankan pendekatan dialogis dan inklusif dalam dakwah, sehingga mampu menjangkau berbagai kalangan. Strategi dakwah yang diterapkan oleh Bapak Muhammad Natsir bersifat komprehensif, mencakup dakwah bil qalam, yaitu melalui tulisan, dakwah bil lisan, yaitu melalui lisan, dan dakwah bil hal, melalui tindakan nyata. Dengan tujuan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, beliau aktif menulis dan mendirikan berbagai media dakwah, serta terlibat dalam politik untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Selama masa hidupnya, Bapak Muhammad Natsir berperan penting dalam mendirikan Dewan Dakwah Islam Indonesia atau yang disingkat dengan DDII, dan konsisten mengembangkan pendidikan serta kesehatan yang mencapai kesejahteraan umat. Melalui aktivis-aktivis dakwah, beliau ingin menyampaikan dan memastikan perlunya penyebaran ajaran Islam dengan cara yang benar dan efektif. Kepiawaian beliau dalam berorasi dan menyampaikan materi dakwah menjadikan beliau sebagai tokoh yang sangat berpengaruh. Dalam setiap langkahnya, beliau tidak hanya fokus pada konten dakwah, tetapi juga pada penyampaian yang menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Bapak Muhammad Natsir adalah sosok yang mendorong pengembangan ilmu dengan integrasi antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum. Selanjutnya, strategi dakwah Bapak Muhammad Natsir mengedepankan pendidikan dan kesehatan sebagai sosok guru masyarakat yang kuat, disertai dengan pendekatan yang inklusif dan dialogis. Melalui berbagai upaya yang dilakukan, Bapak Muhammad Natsir meninggalkan warisan pemikiran yang penting untuk dijadikan pedoman dalam pengembangan dakwah dan pendidikan di Indonesia hingga saat ini. Kemudian, Bapak Muhammad Natsir yang dikenal sebagai negarawan dan pelaku politik mengemukakan pandangan dan pemikirannya yang penting dalam sejarah Indonesia. Kemudian, pemikiran Bapak Muhammad Natsir di bidang hukum tata negara mencakup konsep musi integral, sebuah langkah untuk mempersatukan bangsa dan negara, serta tesis pemikiran dalam demokrasi. Pentingnya pembelajaran dari para pemikir besar untuk para mahasiswa yang diharapkan kelak menjadi pemimpin. Melalui penjelasan ini, mahasiswa diajak untuk merenungkan peran mereka sebagai generasi penerus dan untuk memahami konsep-konsep dasar dalam hukum ketatanegaraan.
Dalam video yang dijelaskan, narasumber juga merinci bahwa hukum tata negara adalah cabang ilmu hukum yang mengatur perilaku manusia dalam hubungan mereka dengan negara. Konsep bentuk negara dan sistem pemerintahan juga diperkenalkan sebagai bagian dari pemahaman hukum tata negara. Dalam kuliah tersebut, narasumber mengaitkan pentingnya sejarah dan pengalaman masa lalu untuk membangun masa depan yang lebih baik. Beliau juga menekankan bahwa pemikiran Bapak Muhammad Natsir merupakan bagian penting dari pemikiran Islam yang berkontribusi terhadap kemajuan ketatanegaraan di Indonesia. Sehingga dengan demikian, kuliah ini tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan ilmu, tetapi juga untuk mendorong mahasiswa yang berpartisipasi aktif dalam diskusi dan belajar dari tokoh-tokoh sejarah Indonesia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan tentang dua nikmat yang sering kita lupakan, yaitu nikmat sehat dan kedua itu nikmat waktu. Manusia yang terbaik adalah yang paling bermanfaat untuk sesamanya. Sehingga salah satu contoh dari sosok yang bermanfaat yaitu Bapak Muhammad Natsir, yang sangat dihormati bahkan setelah wafatnya. Mantan Perdana Menteri Jepang, Takeo Fukuda, mengungkapkan duka cita yang mendalam atas kepergian Bapak Muhammad Natsir. Ia menggambarkan sebagai berita yang lebih mengerikan daripada bom Hiroshima. Selain itu, Bapak Muhammad Natsir menerima berbagai penghargaan dari banyak negara yang diantaranya itu Arab Saudi, Tunisia, dan Malaysia. Ia diakui bukan hanya sebagai pemimpin, tetapi juga sebagai seorang cendekiawan dan pendidik yang unggul di Asia Tenggara pada abad ke-20. Sebagai mahasiswa Universitas Muhammad Natsir, diharapkan untuk memahami sejarah dan pemikiran Bapak Muhammad Natsir, serta pentingnya pemimpin yang beretika dalam politik Melayu Islam. Kamal Hasan menekankan bahwa Minangkabau telah melahirkan banyak tokoh-tokoh yang berpengaruh, dan harus mengetahui bahwa Bapak Muhammad Natsir merupakan salah satu tokoh yang perlu kita teladani. Selain itu, sejarah keluarga Bapak Muhammad Natsir menunjukkan bahwa ia dibesarkan di lingkungan yang sederhana, tetapi orang tuanya memberikan dukungan yang besar terhadap pendidikannya. Bapak Muhammad Natsir menjalankan pendidikan yang intensif termasuk belajar berbagai bahasa. Istilah-istilah lain banyak digunakan dalam bukunya dan tradisi pendidikan di tempat asalnya di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat, ia menunjukkan betapa pentingnya memiliki pemimpin yang cerdas dan beretika. Bapak Muhammad Natsir juga memperingatkan adanya bahaya sekularisme yang masuk ke Indonesia melalui pemerintahan kolonial Belanda. Sekularisme dianggap berbahaya bagi masyarakat, dan Natsir menekankan pentingnya nasionalisme yang tidak terputus dari agama. Ia juga menyadari dampak buruk dari pengabaian nilai-nilai spiritual dalam masyarakat yang bisa mengarahkan kepada keruntuhan moral. Pemikiran liberalisme dan sekularisme ini dikritik Natsir, yang menyadari bahwa mereka bisa membawa dampak negatif bagi umat Islam dan masyarakat pada umumnya. Banyak hal yang perlu dipelajari dari sosok Bapak Muhammad Natsir, terutama dalam kepemimpinan yang beretika, demokratis, dan berbasis pada nilai-nilai Islam. Hal ini penting agar generasi mendatang dapat membawa perubahan positif di dalam politik dan masyarakat. Mengingat kembali nilai-nilai dan aplikasi pemikirannya sangat relevan dalam konteks politik saat ini, di mana tantangan etika dan moral semakin meningkat. Berikut video singkat tentang sejarah hidup dan pemikiran beliau. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.